CEO terkejut saat melihat wanita yang sedang siaran langsung melahirkan. Ternyata adalah wanita yang setahun lalu pernah bersamanya dalam satu kejadian tak terduga. Saat itu juga CEO sadar. Anak yang dilahirkan kemungkinan adalah darah dagingnya. Dia pun segera membawa pengawal menuju lokasi siaran langsung. Wanita yang melihat kedatangan CEO mengira pria itu datang untuk merebut anaknya. Karena terlalu panik, dia malah langsung melahirkan saat itu juga. Lalu pingsan karena kelelahan dan kehilangan tenaga. Ketika wanita itu membuka mata kembali, dia mendapati dirinya berada di kamar mewah yang asing. Tapi anaknya tidak terlihat dimanapun. Dia langsung panik dan berlari keluar mencari. Sampai akhirnya CEO memberitahu bahwa anak mereka sangat sehat dan sedang dirawat oleh perawat profesional. Baru saat itu wanita itu sedikit tenang. Meskipun begitu dia tetap khawatir telah membuat CEO marah. Karena nekat melahirkan anak itu diam-diam. Dia pun buru-buru minta maaf sambil menangis dan menjelaskan alasan kenapa dia menyembunyikan kehamilannya. Tak disangka, bukannya marah, CEO malah dengan tenang menyatakan ingin menikah dengannya. Wanita itu langsung terdiam. Semakin curiga bahwa CEO diam-diam ingin menyingkirkannya. Karena dia sadar sebagai aktris kecil tak dikenal. Dia tidak pantas bersama orang sekelas CEO. Namun CEO tetap membawanya pulang ke rumah mewah. Dan menitipkan dia pada wanita licik yang selama ini mendambakan posisi nyonya CEO. Baru saja CEO pergi. Wajah asli wanita licik itu langsung terlihat. Dia dengan dingin mengejek wanita itu tidak pantas jadi istri CEO. Namun demi melindungi anaknya dari penghinaan dan perlakuan buruk, wanita itu tak mau kalah dan langsung melawan balik. Dengan tenang dia memperingatkan wanita licik agar tahu diri. Lalu memerintahkannya untuk menunjukkan jalan ke kamarnya. Auranya yang tegas membuat wanita licik tak bisa berkata apa-apa, dan terpaksa menuruti. Meskipun begitu, wanita licik itu tidak tinggal diam, karena pria yang dia inginkan telah diambil orang lain. Dia pun mulai memprovokasi dan memecah belah. Namun wanita itu dengan tegas menyatakan, jika ada yang berani menyakiti anaknya, dia pasti akan melawan sampai akhir. Pada saat itulah, CEO muncul dan melihat semuanya dengan jelas. Lalu secara terbuka berkata, siapapun yang berani menyentuh ahli waris keluarga ini, maka dia akan membayar mahal. Beberapa hari kemudian, mereka resmi menikah. Dan CEO membawanya untuk bertemu dengan ibunya. Namun wanita licik yang tak mau kalah, bersekongkol dengan sepupu wanita itu, menyebarkan rumor bahwa anak tersebut tidak jelas asal-usulnya. Bahkan mereka membawa seorang preman tak dikenal sebagai saksi. Ternyata setahun yang lalu, saat wanita itu baru saja memenangkan penghargaan aktris terbaik, dia dijebak oleh sepupunya. Sepupunya menyewa seorang preman untuk mencoreng nama baiknya. Akibat rencana itulah, dia dan CEO memiliki hubungan. Kini demi mengusir wanita itu, wanita licik dan sepupunya membawa si preman untuk memberikan kesaksian palsu di depan ibu CEO. Mereka dengan yakin menyatakan bahwa anak itu adalah anak preman tersebut. Bahkan menggambarkan dengan detail malam kejadian. Preman itu mengaku bahwa wanita itu masuk ke kamarnya tengah malam, lalu memaksanya. Wanita itu yang melihat semuanya hanya menatap dingin, lalu bertanya pada CEO, kalau ternyata semua itu adalah kebohongan, apa yang akan dilakukan? CEO dengan tatapan dingin menjawab, kalau begitu, mereka sebaiknya berdoa agar masih bisa hidup dengan tenang. Belum selesai bicara, preman itu langsung berlutut dan minta ampun, mengaku bahwa dia dibayar 20 juta oleh sepupu wanita itu untuk berbohong. Namun sepupunya meski sudah ketahuan, tetap belum mau menyerah. Dia masih mencoba membela diri, menuduh wanita itu telah merusak masa depannya, bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke publik. Tapi CEO langsung menyatakan, semua bukti sudah dikumpulkan, siapapun yang mencoba menyentuh istri dan anaknya, akan dihancurkan tanpa ampun.